Kakak, bantu aku masuk ke keluarga kaya dengan tubuh suci kamu, ya? Ada kabar. Iya, keponakan kita ketemu. Ayo. Semuanya, ikut aku sambut keponakan kita pulang. Siap? Wah, lihat. Wangi banget, aku juga mau pesan satu. Anak ini jago banget ya. Wah, wanginya. Paman, nasi goreng spesialnya sudah siap. Kakak kecil, nasi gorengmu. Lebih enak dari masakan koki bintang 5. Terima kasih pujiannya, Paman dan Bibi. Ada apa ini? Siapa itu? Ganteng banget. Ternyata sudah datang. Memang anak Shen Yichen. Bisa meramal masa depan. Kelebihanku semua diajarkan Mama. Aku cuma anak Mama. Soal kamu, siapa? Aku ayahmu. Siapa ayahku? Cuma Mama yang bisa putuskan. Kamu cuma ayah biologis. Sudah sore. Pulang cari Mama aja. Keponakan, kata-katamu menyakitkan hati. Sakit apanya? Keren banget ini. Kamu sudah tahu siapa aku. Harusnya tahu juga kekuatan keluarga Shen. Ikut aku pulang. Gak perlu jualan nasi goreng susah-susah lagi. Iya, keponakan. Jadi anak keluarga Shen. Warisi grup triliunan Shen. Mau apa ada, hidup enak. 100 kali lebih baik dari jual nasi goreng. Anak kecil pegang pisau. Aku nggak mau pergi. Sebelum putuskan, lihat dulu hadiah. Yang ayah siapkan buat kamu. Keponakan. Ini 100 mobil mewah, semoga keponakan sukses cepat. Banyak banget kunci mobil. Memang keluarga Shen. Ini 100 rumah mewah. Semoga keponakan pulang dengan tenang. Oh iya, ada lagi keponakan. Ini cek 10 miliar. Apa? 10 miliar? Semoga keponakan sukses besar. Gimana, keponakan? Ini cuma hadiah perkenalan. Ayo pulang sama aku. Kamu lumayan royal. Tapi aku nggak tertarik sama sekali. Bakar aja. Itu 10 miliar loh. Sudah kubilang, aku mau temani Mama jual nasi goreng seumur hidup. Katakanlah, cucuku tersayang, kalau tidak mau, berikan padaku. Bertanggung jawab, tapi aku tidak mengizinkan calon pemimpin keluarga Shen di masa depan. Untuk menyia-nyiakan bakatnya di warung nasi goreng. Xianyun, bawa dia pulang. Keponakan, ayo kita pergi. Aduh, Jangan terapkan gaya CEO otoriter dan cinta paksa itu padaku. Kalau tidak, Kamu benar-benar tidak mau ikut pulang denganku? lebih memilih ibu yang jualan nasi goreng daripada ayah konglomerat. Di mana Mama, di situ rumah. Kekayaanmu di mataku tidak sebanding dengan seporsi nasi goreng Mama. anak kecil ini benar-benar punya tekad. Ayo pergi. Tunggu. Bawa barang-barangmu ini, jangan ganggu usahaku. Barang yang sudah aku, Shen Yichen, berikan. Tidak pernah ditarik kembali. Aku, Su Lin Feng, tidak pernah menerima barang orang lain. Menarik, pertama kalinya ditolak. Orangnya ternyata anakku sendiri. Ayo pergi. Akhirnya giliranku. Kak, begitu saja selesai? Wanita ini pandai mendidik anak. Temukan dia, saatnya untuk berhadapan dengannya. Kenapa persimpangan ini macet sekali? Ah, minggir. Ah, Rasanya sangat familiar. maaf, aku tidak sengaja. Sungguh minta maaf. Ah, terima kasih. Ayo pergi. Lin Feng, Mama, Lin Feng capek tidak? Biar Mama yang goreng. aku masih bisa goreng 100 porsi lagi. Manis sekali mulutnya. Ini apa? Tadi, ada sekelompok orang syuting drama pendek. Ini properti mereka. Mama, nanti kita jangan jualan di sini lagi. Aku tidak suka tempat ini. Baik, semua menurut kakak. Kalau begitu, aku ke rumah sakit jemput adik dulu. Pergilah. Sampai jumpa, Mama.
Ada pesanan Cheng Lemi baru. 1 porsi nasi goreng, alamat Grup Shen. Aduh, aku ingin memeluk cucu. Aku tidak berguna. Mencuci baju dan masak untuk Yichen. Tapi masih gagal menahan hatinya. Aku ingat pekerjaan rumah tangga kita kan ditangani asisten rumah tangga khusus? Kalau gitu, ikuti saran Yichen, batalkan pertunangan aja. Oke deh. Waduh, si kakek tua ini, ngomong apa sih? Kalau Yichen menyakiti Li Xiao, aku patahin kakinya. Tante, jangan bilang gitu. Aku bakal kasihan sama Yichen. Ini juga buat kebaikanmu kok. Kalau emang buat kebaikanku, cepetan desak dia punya anak. Tapi ini gak bisa buru-buru. Mana mungkin tiba-tiba. Langsung ada cucu. Aduh, Halo, Nenek. ini anak siapa yang ganteng dan imut banget? Gak sakit kan? Kakek Nenek, aku gak apa-apa. Dadah, Nenek. Ini kok mirip banget sama Yichen waktu kecil. Kayak dicetak dari cetakan yang sama. Nek, kamu ini mau cucu sampai gila ya? Nih, lihat. Beneran mirip Yichen ya? Masa sih? Jangan-jangan. Cucuku, tunggu. Aku yang kejar. Paman, kakimu gak kuat. Biar aku aja. Pastiin bawa balik cucuku ya. Adik, kakak, kamu datang. Jangan-jangan, dua anak ini anaknya Yichen. Ayo pulang makan. Pesanan Anda. Makan dulu. Nasi goreng spesial, 100.000. Sisanya, luangkan 10 menit. Kakakku mau ngobrol sama kamu. Oh, kamu ya. Masih ingat? Masa lupa? Makasih udah bantuin ambil bawang bombay malam itu. Masa lupa sama aku? Kamu beneran gak ingat? Kita baru ketemu malam ini. Bukan malam ini yang kumaksud. Selain malam ini, aku emang gak pernah ketemu kamu. Mungkin kamu salah orang. Kalau gitu, aku gak ganggu kamu dulu. Uang lebihnya dikembaliin. Gila lu. Udah bilang gak kenal, lepasin. Gak lepas, aku lapor polisi. Katanya gak ingat. Tubuhmu jujur ya? Aku gak ngerti maksudmu. Masih gak ingat? Katanya cuma sama aku. Kamu jago banget ya? Nggak. Kalau masih nggak ingat, aku terpaksa reka adegannya. Ah. Nggak usah. Aku ingat. Sekarang bisa ngobrol dong. Dia keras kepala, kalau tahu ada anak-anak. Nggak ada yang perlu dibahas, itu kan cuma kecelakaan. Lagi pula kamu nggak rugi. Kita beres-beres aja. Kasih aku bintang 1, bayar 100. Ini namanya beres-beres. Gimana bisa mabuk, sampai kehilangan keperawanan sama? Lelaki baru kenal. Ini ganti rugiku. Semoga nggak ketemu lagi. Kartu penilaian layanan, kalau nggak dinilai otomatis bintang 1. Cukup bayar 100 yuan sebagai pelipur lara. Anggap aku model pria, kasih bintang 1 lagi. Kartu ini, noda seumur hidupku. Aku nggak tahu soal kartu bintang 1. Ini cuma salah paham. Lagi pula waktu itu, aku cuma bawa 100 yuan. Lagi pula, kamu kan nggak rugi. Aku jelas nggak rugi, soalnya malam itu kamu minta ampun 8 kali. Udah deh. Aduh, aku salah ya. Gini aja. Uang ini, anggap aja ganti rugi buat kamu. Terus, nasi goreng itu, kamu makan aja gratis deh. Sekotak nasi. Mau tebus anaknya Shen Yichen. Dia tahu ada anaknya.
Masa sih? Mau pura-pura Lin Feng mirip banget sama aku? Bisa sembunyiin dari aku? Lin Feng anakku sendiri. Gimana? Teknologi berkembang cepat ya. Satu orang bisa punya anak. Jauhin aku, jauhin Lin Feng juga. Gak pernah kepikiran, aku bakal bawa kalian berdua. Dari sekarang, ibu diuntungkan karena anak. Goshen itu konglomerat. Aku cuma tukang jual nasi goreng, nggak selevel. Lumayan pinter. Kasih harganya, Lin Feng harus balik ke aku. Di dunia ini, apa aja bisa diperjualbelikan. Kecuali seorang ibu. Nggak akan jual anaknya sendiri. 10 miliar, plus 1 gedung di Sanlitun, cukup buat seumur hidup. Tanda tangan. Jual nasi goreng 10 turunan, nggak bakal dapat segini. Pak Shen tahu. Kenapa tidak ingat kamu? Karena malam itu, kau main 8 kali. Tidak ada yang puaskan aku, tidak ada sensasi. Tentu saja tidak ingat. Ulasan buruk, pantas untukmu. Kamu. Uang ini lebih baik Pak Shen simpan, untuk obati bagianmu itu. Aku punya uang untuk besarkan anak. Swaner, cinta orang tua sejati adalah mengangkat. Bukan sekadar kasih makan untuk besarkan. Mau Lin Feng jual nasi goreng seumur hidup? Mami, Tian-Tian sudah sembuh. Kakak mana? sudah sembuh, kakak lagi masak. Mami cepat cuci tangan, siap-siap makan. Lin Feng hebat. Mami, Udang bola leci bergizi, kamu makan banyak. Baik, Lin Feng juga lagi tumbuh. Kamu juga makan banyak. Adik, kamu juga makan. Selama adik dan mami suka, aku masak untuk kalian. Makanan enak seumur hidup. Kenapa begitu manis? Lin Feng Tian-Tian, kalau. Maksudku kalau ada yang kasih kalian hidup enak. Serba dilayani, apa hidup kalian lebih baik? Enggak juga. Bersama mami, itu hari terbaik. Mami agak aneh, jangan-jangan. Mami, aku yang rapikan. Kamu dan adik mandi dulu dan istirahat. Baik. Ayo Tian-Tian, Mama ajak mandi. Berani abaikan peringatanku, kamu tamat. Grup Shen MU juga tamat. Semua anggota Hall Lin Feng dengarkan perintah. Ya, Perintahkan Wall Street, Singapura, Hong Kong, semua lembaga keuangan. Short sell Grup Shen. gimana? Keponakanku, kapan kembali ke keluarga Shen? dia cuma mau Lin Feng di sampingnya untuk jaga dia tua. Maksa anakku jual nasi goreng seumur hidup. Egois banget. Gak cuma egois, suka bohong juga. Tidak ada sensasi. Tentu saja tidak ingat. Bohong terus. Padahal malam itu, berkali-kali minta ampun. Ibu, Di matamu, aku ini masih ibumu nggak? Bu, aku lagi ada urusan penting nih. Urusan penting? Punya keturunan itu baru urusan penting. Kapan kamu mau kasih aku cucu cewek atau cowok? Hari ini, aku lihat lagi bayi lucu banget. Kalau dalam 3 bulan Li Xiao nggak hamil, aku bakal bunuh diri di depanmu. Masa suruh kakakku punya anak? Su Li Xiao nggak pantas. Shen Xianyun, dasar anak nakal. Kamu sendiri nggak cari istri, malah bikin kakakmu nggak bisa punya anak. Kamu mau bikin aku mati kesel ya? Hehe, Bu. Marah-marah bisa bikin umur pendek loh. Aduh, jangan marah, kan cuma pura-pura sakit. Nanti beneran sakit beneran loh. Iya, Tante, kesehatan itu penting. Li Xiao, si bayi lucu itu, kamu udah tahu di kamar mana? Aku mau kasih dia angpau gede, biar dia anggap aku nenek angkat. Maaf Tante, aku nggak becus, nggak bisa nyamperin. Gak apa-apa Li Xiao, aku aja yang nggak punya rezeki. Aku cuma pengen kamu cepet hamil aja, ya. Aku juga lagi butuh nutrisi nih. Tante ngerti kok. Aku transfer 10 juta buat beli suplemen biar sehat. Makasih Tante. Pak, siap-siap barang.
Kita pulang. Aku mau pakai uang 10 juta ini buat ngantar cucuku ke akhirat. Kalau aku bisa ajak cucu lucu main, hidupku pasti sempurna banget. Kakak, Tian-Tian lapar. Oke, kakak pulang masakin buat kamu. Wah, aku suka masakan kakak. Ini kan cucuku? Kebetulan banget, ketemu lagi. Nenek, Nenek jangan tidur, di luar dingin. Nenek kayaknya pingsan, aku harus panggil mama. Lin Feng, Tian-Tian. Mama, cepetan. Lin Feng, kenapa? Nenek ngeluarin gelembung. Gelembung? Waduh, itu kekurangan oksigen. Lin Feng, bantu angkat kepala nenek. Tante, Mama, Kamu mamanya anak-anak ini. Nggak heran anak-anaknya ganteng cantik, mirip mamanya. Tante, gimana kabarnya? Lumayan, kalau bukan kamu yang anterin ke RS, mungkin aku akan. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara berterima kasih padamu. Nona, apakah kamu menyukai gelang giok ini? Ini adalah jenis es bunga mengambang. Sangat cocok dengan warna kulitmu. Bibi, tidak perlu terima kasih. Itu hanya hal kecil saja. Kamu tidak perlu terlalu sopan padaku. Orang seperti kamu sekarang, yang tidak meminta imbalan dan begitu pengertian, sudah jarang sekali ditemukan. Nenek, tidak usah terima kasih. Ibu selalu mengajari kami untuk membantu orang lain dengan senang hati. Nona, kamu benar-benar beruntung punya anak secantik dan sebaik ini. Kamu punya 2. Kami adalah keluarga 3 orang yang bahagia. Hanya kalian bertiga? Lalu di mana ayah mereka? Dia sudah meninggal sejak lama. Sungguh takdir yang kejam, meninggalkanmu sendirian. Bekerja keras menghidupi 2 anak sendirian. Meskipun begitu, aku masih sangat bersyukur. Dia memberiku 2 anak dan bisa menemani anak-anak tumbuh dewasa. Itu adalah hal paling bahagia bagi semua ibu di dunia ini. Betul, inilah yang disebut seorang ibu, Nona. Aku benar-benar suka sifatmu, kita juga cocok. Andai saja, kamu jadi menantuku, pasti bagus sekali. Oh ya Nona, apakah kamu belum punya suami? Aku akan mencarikan satu untukmu. Ganteng dan sangat bertanggung jawab. Tidak peduli menghabiskan berapa banyak uang, berapa banyak sumber daya. Aku pasti akan merebut hak asuh Lin Feng kembali. Gugatan ini harus menang, tidak boleh kalah. Darah keluarga Shen tidak boleh tersebar di luar keluarga. Ya. Kak, apakah ini tidak terlalu tidak adil? Ipar perempuan kami menjual nasi goreng sendirian untuk menghidupi keponakan kami. Itu bukanlah hal yang mudah. Shen Xianyun, Aku tutup mulut. Aku tutup mulut. Halo ayah, aku sedang sibuk. Apa? Kak, ada bahaya. Nenek kena serangan jantung dan pingsan. Kali ini benar-benar masuk rumah sakit. Tidak, Bibi tidak perlu. Terima kasih atas kebaikanmu. Aku sudah sangat puas dengan kehidupanku sekarang. Aku tahu laki-laki tidak terlalu berguna, tapi setidaknya bisa jadi pelayan gratis. Dengarkan aku, anakku itu, pikirannya sederhana tapi badannya kuat. Paling cocok jadi pekerja keras untukmu. Pasien perlu mengurus proses rawat inap. Ada keluarga yang mau ikut saya menandatangani? Kenapa keluarga pasien belum datang juga? Bibi, jika kamu tidak keberatan, saya akan bantu kamu menandatangani. Sayang, kalian bantu mama jaga nenek di sini ya. Bisa nggak? Pintar sekali. Ayo dokter. Nenek, aku ambilkan air untuk nenek. Kelinci putih, putih sekali. Nenek. Ibu. Laki-laki jangan cengeng. Ibu, kamu baik-baik aja kan? Tenang, aku belum gendong cucu. Aku nggak tewas dulu. Kok ada anak kecil di sini? Untung ada anak ini. Kalau nggak, aku nggak selamat. Sayang, terima kasih udah selamatin mama aku. Kamu mau apa? Om kasih semua. Beneran. Pasti, Om janji. Aku mau dia jadi ayah aku. Shen Xianyun, kamu kok janji sembarangan? Wah, yang ini nggak bisa. Sayang jangan nangis, dia udah punya istri. Coba lihat om ini gimana.
Dia kelihatan gak pintar. Aku gak mau, aku mau om itu. Nak, mama kamu pernah ajarin gak? Gak boleh sembarangan panggil ayah. Pernah, tapi mama juga bilang, kalau mau sesuatu harus berusaha. Berusaha itu bagus, tapi anak kecil jangan serakah. Satu anak cuma boleh punya satu ayah. Tian-Tian gak serakah. Mama bilang ayah Tian-Tian udah lama pergi ke dunia lain. Sama kayak Lin Feng. Dari kecil gak ada ayah. Jadi om ganteng. Bisa jadi ayah baru Tian-Tian gak? Nak, mama kamu namanya siapa? Mama aku namanya Suwan. Suwan, Wan malam. Kakak bilang gak boleh kasih info ke orang asing. Untung aku pinter. Mama aku mana? Aku mau cari mama. Kayaknya nggak kayak yang aku kira, sayang banget. Xian Yun, kamu cepetan kejar. Mama anak itu sibuk jagain aku. Cepetan pergi bilang terima kasih. Ibu, aku aja yang pergi. Aku bakal bilang terima kasih baik-baik sama dia. Yang penting itu ucapan terima kasih. Xian Yun, cepat pergi. Berusaha sedikit, langsung dapat istri dan anak. Mama mana? Maaf. Shen Chen, bisa ketemu di sini juga. Jangan sampai dia tahu keberadaan anak-anak. Kenapa kamu di sini? Rumah sakit ini milik Tuan Shen, ya? Saya ke sini. Harus minta izin Anda dulu. Betul, saya yang buka. Katakan, kenapa ke sini? Urusan saya bukan ranah Tuan Shen untuk ikut campur. Urusanmu, saya tidak peduli. Tapi kamu wali dari Lin Feng. Setiap gerak-gerikmu berpengaruh pada waktu Lin Feng kembali ke saya. Tuan Shen kayaknya kebanyakan mikir. Saya ke rumah sakit cuma mau beli obat. Tuan Shen memang nurut saran. Kemarin baru disarankan periksa lemah syahwat. Hari ini langsung datang. Saya ada masalah atau enggak? Kamu tidak tahu? Kalau masih ingat, gak apa-apa, saya tidak keberatan. Bantu kamu ingat-ingat. Tuan Shen, ini rumah sakit. Kita ganti tempat. Kamu, Mama. sial. Suaner, kamu ngapain? Wah, Mama cium paman ganteng. Mama kok hilang lagi? Habis makan langsung kabur, emang gaya khas Nona Su. Kali ini mau kasih nilai berapa? 0. Lebih buruk dari sebelumnya. Saran, mending tinggal di rumah sakit. Gak kerasa, itu karena kehilangan indera peraba. Atau, kamu bohong? Lepas. Oke, nilai 100. Hardware 100. Software 0. Rata-rata 50, tidak lulus. Kamu? Tuan Shen, selamat berobat. Sampai jumpa, untuk selamanya. Suaner, Syukurlah, dia tidak tahu. Keberadaan Lin Feng dan Tian-Tian. Kamu ini buat apa? Orang udah selamatin aku, langsung pergi aja. Ucapan terima kasih aja nggak sempat. Lahirin kalian, mending lahirin piring char siu. Bu, jangan marah dulu. Sekarang kan udah tahu. Namanya Suan Wan. Presiden Shen, ini adalah informasi yang disisakan ketika menandatangani saat itu. Bukan Suan Wan, itu Suaner. Apa? Kamu sudah kenal Nona Su sejak lama? Tidak heran kalau bertemu dia di rumah sakit. Tidak heran dia. Mama bilang, ayah Tian-Tian sudah pergi ke alam baka sejak lama. Pembohong. Semua ini dilakukan cuma untuk tidak memberitahuku. Dulu dia tidak hanya melahirkan satu anak untukku. Tidak boleh, aku harus segera menjemput anak-anak pulang. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Bu, kamu istirahat yang baik di rumah sakit ya, kakakku. Segera akan membuatmu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Nanti sudah tidak perlu menyindirku lagi. Kakak Ichen. Hei, kakak tunggu aku. Hei Xian Yun, apa yang kakakmu lakukan pergi kemana? Hei, apa yang kamu lakukan apa ini? Wanita bernama Su ini sungguh menyebalkan, kalau bukan karena kakakku yang menghiraukan penyakit jantung ibu, aku sudah membongkarnya sejak lama.
Apa yang kakakku lakukan? Tentu saja kakakku pergi, mengejar cintalah. Suaner merayu Yichen? Wanita jalang ini. Tapi bukannya dulu dikatakan dia hanya merawat ibuku. Menunggu kakakku punya orang yang ingin dinikahi lalu dia segera pergi? Minggir. Cinta kakakku masih butuh aku untuk membantu menjadi pendobrak. Suaner, ibumu dulu tidak bisa menang melawan ibuku. Sekarang kamu juga tidak bisa menang melawan aku. Aku tidak bisa menangani kamu secara langsung. Bukan berarti orang lain juga tidak bisa. Mami, apakah Mami suka paman tampan yang dicium di rumah sakit? Tian, itu bukan ciuman dari ibu. Itu adalah ibu membantu paman meniup pasir yang masuk ke matanya. Lagi pula, ibu juga tidak suka paman itu. Tian kira kalau paman tampan jadi ayah, ibu akan sangat senang. Tian, apakah Tian sangat suka kalau paman tampan jadi ayah? Tian sangat suka paman tampan. Apakah Mami tidak senang? Tian paling sayang Mami. Paling ingin tinggal bersama Mami. Tian, apakah aku terlalu egois, sudah merampas hak mereka untuk punya seorang ayah? Para paman dan bibi sekalian. Anak sekecil ini sudah harus bekerja. Sungguh dosa. Betul sekali. Kamu mau biarkan Lin Feng jual nasi goreng seumur hidup? Lin Feng, kamu pulang bermain sama adik ya? Ibu bisa jual nasi goreng sendiri kok. Mama, Lin Feng yang salah ya? Bukan, Lin Feng kita itu. Anak yang paling mengerti di dunia, tapi Lin Feng kita juga masih kecil loh. Nggak boleh capek-capek gini. Aku mau jualan bareng Mama. Lin Feng nggak mau lihat Mama capek. Lin Feng, kamu sama Tian. Itu hadiah terbaik dari Tuhan buat Mama. Mama, Oke, udah diputuskannya Lin Feng. Pulang yang baik-baik sama adik. Ayo. hari ini Mama aneh banget. Jual nasi gorengnya? Iya Pak, mau pesan apa? Mau apa ya? Ya mau makan nasi goreng kamu dong. Jangan panggil Pak, panggil kakak aja. Nanti kakak dateng tiap hari. Pak, tolong jaga sikap. Sok Suci, cewek tua jualan di pinggir jalan. Ya jualan aja. Aku pindah tempat aja deh. Marah-marah, ikut kakak aja. Tiap bulan kasih 300.000, bebas dipakai. Lebih enak daripada jualan gini. Jangan dekat-dekat. Aku bela diri nanti. Main pisau juga. Sekarang kakak habisin kamu, terima aja ya. Dasar pelacur, berani ancam pisau, mau dijeblosin penjara? Oke. Aku ada rekaman bukti tadi. Sekarang kakak habisin kamu. Lihat siapa yang masuk penjara. Hari ini kakak pasti bikin kamu tunduk. Kamu tumpahin pesanan kakak. Masalah ini harus selesai, jangan coba kabur. Pelacur yang udah tidur sama berapa pria, punya 2 anak haram. Jualan aja kotor banget. Ayah anak-anakmu siapa? Kamu sendiri nggak tahu kan? Siapa nih? Pak Shen, maaf saya buta. Oh, kenal saya. Kenal dong, orang kaya dan ganteng kayak bapak. Siapa yang nggak kenal, kecuali orang buta? Iya ya, langsung tahu posisinya. Sepertinya nggak buta. Nggak buta, mungkin dia bodoh ya. Pak Shen, kenapa bapak datang ke tempat begini? Laki-laki liar datang ke warung liar. Cocok kan? Salah paham. Salah paham Pak Shen. Maksudku sama wanita ini. Laki-laki liar yang bikin anak. Saya ayah si anak. Laki-laki liar yang kamu maksud. Nggak mungkin. Pak Shen, bapak bercanda berat. Bapak orang terkaya yang tinggi di atas, dia cuma penjual nasi goreng. Ini pasti nggak mungkin. Pak Shen, saya salah. Pak Shen, saya nggak tahu bapak punya hubungan sama dia. Dia cuma penjual nasi goreng. Dia jual nasi goreng, itu fakta. Saya suka banget nasi goreng bikinan Nona Su. Suka banget ya? Hari ini, saya kasih kamu makan sampai puas. Gak habis, gak boleh pergi. Pak Shen, habisin ini, perut saya bisa meledak. Saya salah, Pak Shen. Adik Shen. Maafin saya. Kayaknya kamu bukan sadar salah, tapi sadar. Kamu bakal mati. Adik Shen, saya salah. Salah. Maafin saya, adik Shen. Makan sendiri aja. Tahu kan, kakak saya di Jinghai. Nggak ada yang nggak bisa dia lakukan.
Dia lagi melindungi aku ya. Pak Shen, saya tahu salah. Maafin saya. Lanjut makan. Saya bisa makan. Tapi saya harus kasih tahu kamu. Wanita seperti apa dia? Dia bisa kasih tahu saya sendiri. Pak Shen, Bapak ditipu sama dia. Wanita ini pelacur terkenal di sini, tahu nggak? Dia lahirin anak buat Bapak, dia juga lahirin anak buat orang lain. Diam kamu. Dia tahu aku punya 2 anak. Lihat, Pak Shen. Dia panik kan? Dia emang punya 2 anak. 1 anak laki-laki kecil, yang perempuan cuma 3 tahun. Pak Shen, dia nggak setia sama Bapak. Kamu mau ngomong apa? Suwaner itu, dengan muka tebal lahirin anak orang lain. Kak Ichen, aku tahu. Suwaner itu kakakku. Tapi aku nggak tega lihat bapak ditipu sama dia. Dikibulin nggak sadar. Buat jadi kakak iparku, kamu emang nggak pilih cara ya? Xianyun, kamu salah paham sama aku. Yichen, lihat saja ini, kamu akan tahu. Suwaner sudah melahirkan 2 kali. Su Tiantian 2 tahun, lebih muda dari Su Lin Feng. Kak, apa benar kakak ipar sudah melahirkan anak untuk orang lain? Sheni-chan punya fobia kotor. Barang yang sudah dipakai orang lain, dia bahkan tidak mau menyentuhnya sekalipun. Posisi Nyonya Shen ini sudah pasti jadi milikku. Aku beri kamu kesempatan terakhir sekali. Bicara. Suwaner, meskipun kamu membantah aku tidak takut. Yang aku siapkan tidak cuma beberapa lembar akta kelahiran saja. Masalahnya memang seperti yang dikatakan Sulisia. Kenapa dia tidak menjelaskan? Aku jelas-jelas menemukan bahwa Suwaner melahirkan anak kembar laki-laki dan perempuan. Kamu masih berbohong. Dia tidak berbohong. Menurutmu, dengan otak polosmu itu, siapa yang bisa kamu tipu? Memiliki hubungan orang tua dan anak dengan Su Tiantian. Kakak Yichen, aku tidak berbohong. Laporan itu disiapkan ayahku untukku, pasti ayahku yang salah. Cukup. Jangan pernah muncul di depanku lagi selamanya. Lalu pertunangan kita. Kamu sama sekali tidak punya pertunangan dengan kakakku. Kamu tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Tahun itu adalah aku. Sudah, kukatakan Sulisia. Otakmu tidak cukup cerdas, jangan paksa pakai. Nanti bikin orang ketawa sampai gigi copot. Kakak Yichen tidak, Bos Shen. Bibi pernah mengatakan aturan keluarga Shen, budi harus dibalas. Jika malam itu adalah kamu. Lalu bagaimana Lin Feng dan Tian bisa lahir? Meskipun begitu, selama bertahun-tahun aku menemani Bibi Shen. Dan perawatannya itu tidak palsu, dia sudah menerima aku sebagai menantu perempuannya. Jangan bilang dirimu semulia itu. Kamu merawat ibuku, kakakku sudah berikan beberapa miliar sumber daya untuk Suplan. Kamu sudah untung banyak. Tapi, Pergi. Suruh dia pergi sejauh mungkin. Bawa dia ke Somalia, Antartika, Siberia pun boleh. Kemana saja boleh, jangan sampai dilanjutkan hubungan kakakku dan kakak ipar lagi. kamu tidak bisa memperlakukan aku seperti ini, Kakak Yichen. Aku masih mau makan. Kak, bagaimana kita tangani orang bajingan ini? Aku tidak mau melihatnya lagi. Bawa pergi. Sheni-chan menangani masalah. Benar-benar jelas antara dendam dan budi, cepat dan tegas, juga tidak mau rugi. Terima kasih. Kamu datang untuk menjemput anak-anakan? Suwaner. Kalau bukan aku yang ungkap, kamu mau pakai kebohongan Sulisia. Biar aku seumur hidup gak tahu punya berapa anak, ya? Ya, Kamu mau anak-anak Shen Yichen. Seumur hidup dijahatin orang kaya tadi. Kartu ini ada 1 miliar, setengahnya buat biaya rawat anak yang kamu besarin. Setengah lagi cukup buat kamu. Hidup enak di kasur. Kamu mau Lin Feng jual nasi goreng seumur hidup? Anak kecil udah disuruh kerja, kasihan banget. Hari ini nggak percaya nggak bisa atasin kamu si Jalang. ambil balik. Suwaner, mending kamu nurut aja. Ambil duitnya, biar aku bawa pulang tulang punggung keluarga Shen. Kalau enggak, kita ke pengadilan, kondisi kayak kamu. Nggak cuma nggak bisa pegang anak, duit sepeser pun nggak bakal dapat. Nanti. Aku masih bisa ketemu anak-anak enggak? Maksudmu apa? Kalau anak-anak ikut kamu. Mereka kangen aku. Kamu bakal larang mereka ketemu aku? Kamu setuju aku bawa anak-anak balik ke keluarga Shen? Asal anak-anak hidup enak. Aku setuju. Kamu bawa anak-anak pergi. Tuan Shen, tenang aja. Aku pasti nggak akan ngaku-ngaku sebagai ibu dari anak keluarga Shen. Alasannya? Bapak benar. Cinta orang tua itu mengangkat, aku cuma jualan nasi goreng. Aku cuma bakal jadi beban mereka. Aku nggak berguna. Maafin anak-anak. Aku nggak bilang kamu nggak berguna. Nggak penting lagi. Kamu bisa lindungi anak-anak. Anak-anak ikut kamu, itu pilihan terbaik. Meski anak-anak nggak panggil kamu mama lagi.
meski mereka panggil wanita lain mama. Ya, asal anak-anak hidup enak, aku bisa tahan mereka nggak panggil aku mama. Duit ini buat kamu. Anak-anak butuh. Anak-anak bakal punya lebih. Aku nggak tukeran sama kamu. Aku bisa cari nafkah sendiri. Kasih perjanjiannya. Kak, kan kamu biasanya tegas banget. Kakak ipar, bukan, Nona Su, ini perjanjiannya. Kamu sudah yakin? Setelah tanda tangan, tidak ada jalan mundur lagi. Aku tahu betul apa yang aku lakukan. Yang penting anak-anak baik-baik saja. Aku tidak akan menyesal. Menyesal. Tuan Shen, kalau tidak segera tanda tangan, aku sungguh takut. Aku akan menyesal menjadi egois. Sayang, mulai sekarang, kalian tidak perlu lagi menderita bersama Mama. Mama, jangan tanda tangan. Minggir. Jangan ganggu Mama. Ayah, nak, ada pertunjukan bagus nih. Iya. Aku ayah. Rupanya paman ganteng itu ayah. Ayo. Tian-tian ayo. Mama jangan tanda tangan. Mama, Lin Feng tidak mau pergi. Tian-tian mau Mama. Lin Feng, Tian-tian. Bagaimana mungkin Mama tega meninggalkan kalian? Tapi, lelaki ini adalah ayah kalian. Dia akan memberikan kehidupan yang lebih baik dan bahagia untuk kalian. Tanpa Mama, kami tidak punya rumah. Tian-tian tidak mau berpisah dengan Mama. Tapi ikut Mama sangat susah. Dan kalian kan juga ingin paman ganteng ini jadi ayah? Kenapa nangis? Jangan nangis. Mama, Tian-tian memang ingin punya ayah. Untuk bantu Mama bekerja, biar Mama tidak susah. Tian-tian adalah daging yang jatuh dari tubuh Mama. Bagaimana bisa berpisah dengan Mama? Kalau Mama yang paling sayang kami pergi, siapa lagi yang akan sayang kami? Maaf, sayang. Mama salah. Mama tidak akan pernah berpisah dengan kalian lagi. Sangat mengharukan. Siapa yang tega sekali memisahkan anak dari ibunya? Kamu pikir aku kejam? Tidak berperasaan? Yang aku maksud adalah orang yang mau memisahkan anak dari ibunya. Lihat, masih keras kepala. Anak-anak. Aku bukan perampok. Aku akan membuat kalian dengan sukarela kembali ke sisiku. Kakak ipar, jaga dirimu baik-baik, dan keponakanku. Shen, sepertinya pelajaran terakhirmu. Belum cukup membuatmu kapok. Semuanya sudah siap? Siap setiap saat. Karena Shen Yichen mengabaikan peringatanku. Dia malah semakin berani, ingin menggunakan uang untuk memisahkan aku dan Mommy. Kalau begitu tidak perlu bersikap sopan lagi. Aku akan memberinya pelajaran mematikan. Pertama, seluruh anggota klan Lin Feng, short semua saham grup Shen. Jatuhkan harga saham sampai 1 sen, paksa mereka delisting. Kedua, retas jaringan grup Shen. Lumpuhkan seluruh sistem grup Shen. Ketiga, di seluruh penjuru dunia. Tidak ada yang boleh menjual beras kepada keluarga Shen. Siap. Ibu salah, ibu tidak akan pernah berpisah dengan kalian lagi. Ibu salah. Pemisahan antara ibu dan anak. Apakah aku yang terlalu kejam? Kak, ada masalah besar. Perusahaan kita diretas oleh hacker. Bukan masalah besar, pergi ke departemen IT. Departemen IT yang diretas. Kita sudah tidak mampu menahan serangan mereka. Ayo pergi. Sialan. Oh sial. Kalian semua adalah hacker kelas atas. Kenapa tidak bisa menangani serangan dari sepiring nasi goreng ini? Nasi goreng? Tidak mungkin, apa yang aku pikirkan ini. Keponakanku yang begitu imut, bagaimana mungkin dia adalah hacker? Tuan Shen, ini adalah hacker paling top di dunia. Cara serangnya sama dengan yang terakhir, tapi kekuatan serangannya 100 ribu kali lipat dari yang terakhir. Kali ini benar-benar tidak bisa bertahan. Ada masalah besar. Kekuatan tak dikenal yang terakhir kali, menyerang kita lagi kali ini. Datang dengan kekuatan yang sangat besar, trader kita tidak mampu menahannya. Harga saham perusahaan sedang di short, kali ini harga saham kita sudah turun ke titik kritis listing. Hacker, short saham. Serang secara bersamaan, di dunia ini. Masih ada pihak yang bisa melawan grup Shen? Aku bilang Kak, ini sudah semalaman. Kenapa kamu sama sekali tidak terlihat panik? Tim holding kelas atas dan tim hacker saja tidak bisa mengatasinya. Apakah kita akan hancur kali ini Kak?
Selesai. Sudah lama tidak melakukan ini, jadi sedikit tidak terbiasa. Kak, kamu terlalu hebat. Wah, kamu sudah jadi bos besar terlalu lama, sampai aku lupa kalau kamu sudah hacker top dan ahli holding yang hebat. Jangan banyak bicara, selidiki siapa yang menargetkan grup Shen. Siap. Kak, Su Lisia sudah dibawa pulang oleh ibu. Aku takut dia nggak terima, terus ngomong sembarangan ke orang tua. Ayo, pulang. Li Xiao ya. Sebenarnya ada apa sih? Yichen maksa mau kirim kamu ke luar negeri. Tante jangan tanya-tanya lagi. Aku nggak mau bikin kakak Yichen susah. Xiao Su ya. Kalau Yichen beneran nggak suka, ya udah. Tante cariin yang lebih baik buat kamu. Si nenek tua itu tahu ya? Suaner punya anak dari keluargamu, baru tiba-tiba berubah sikap. Tante, kakak aku Suaner. Dari kecil udah punya gangguan hayalan, aku tahu. Dia berjasa melahirkan anak buat keluargamu. Pria yang pernah jati diri nggak terhitung. Nanti pasti juga nggak bakal tenang. Apa? Suaner mau masuk keluarga kaya? Mimpi. Aduh, keluarga nggak beruntung. Ternyata dua anak itu anaknya Yichen. Aduh, aku bilang tuh si bocah nakal, kok ragu-ragu. Pak Tua, Bu tua. aku kasih tahu ya, kita sekarang beneran punya cucu laki sama cucu perempuan. Yaitu dua anak berharga yang nyelamatin aku. Aku bilang mirip Yichen kita ini. Tunggu, Om Tante. Sekarang yang penting bukan Suaner suka main gituan? Main gituan apaan sih? Kakak kamu belum pernah nikah. Cuma pacaran beberapa kali aja. Cewek pacaran beberapa kali, itu bukan hal buruk. Asal nggak nipu orang. Yang nggak namanya main gituan. Cuma Yichen harus bertanggung jawab sama kamu. Soalnya kamu. Ayah, ibu. Pergi. Yichen, kok kamu gitu sama Li Xiao? Soalnya dia. Ibu, kok ibu belum ngerti sih? Malam itu yang nyelamatin kakak itu Suaner. Itu baru kakak ipar yang sebenarnya. Ternyata gini. Aduh si bocah nakal. Kapan kamu jemput Wan Er sama anak-anak pulang? Ibu. Anak-anak akan aku jemput, tapi Suaner. Bukan menantu keluarga Shen. Aku lahirin kamu, bukan buat jadi playboy. Wan Er bersusah payah melahirkan dua anak untukmu. Sekarang kau malah memisahkan mereka dari ibunya. Ibu. Dulu dia pergi diam-diam dan melahirkan anak tanpa pamit. Dia anggap aku apa? Kau laki-laki dewasa, masih mengeluh apa? Dulu Wan Er yang memaksamu. Kau tidak bisa melawan. Tapi dia habiskan terus kabur. Ibu, ini akan kuhandle, aku ke kantor dulu. Keras kepala lagi, saat genting tetap butuh aku. Sudah gede masih licin tangan. Baru selesai jolesin jadi licin. Surat gugatan. Shen Yichen, masih bilang bukan pria brengsek. Wan Er susah payah melahirkan dua anak untukmu. Sekarang kau menggugatnya, merebut hak asuh anak, kau. Aku kesal banget, kesal banget, kesal banget. Shen Yichen. Lihat ibu jadi seperti apa. Kau direktur utama. Malah jadi pria brengsek. Iya, brengsek, brengsek, brengsek. Betul. Ibu, kalau tidak begini, anak-anak tidak akan pernah kembali. Gimana kalau kau nikahi Wan Er? Kan semua masalah selesai. Ibu, aku tidak mungkin menikahi wanita tanpa perasaan. Tidak ada perasaan, satu malam bisa bikin dia hamil dua. Kok aku punya anak keras kepala seperti ini? Wan Er gadis baik, tidak kekurangan pelamar. Nanti dia punya pacar, lihat kau nangis gimana. Masa aku bisa suka sama dia? Sungguh keras kepala. Nyonya, Tuan, makanan utama kita. Bisa ganti nasi dengan mie. Yang baru, ayahku diabetes. Mie cepat naikkan gula, harus makan nasi. Bukan Tuan, cuma sebelumnya di Jinghai tidak bisa beli beras. Kita cuma bisa pilih global purchase, tapi dari kemarin malam. Seluruh dunia tidak bisa beli beras. Seluruh dunia. Kakak sudah selidiki, ada kekuatan misterius. Melarang gudang beras nasional jual beras ke kita. Motifnya? Ini yang paling aneh, kita tidak ada konflik. Apa ada yang menyuruh, tapi cara balas dendam. Terlalu kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan. Jangan pakai gaya CEO galak paksakan cinta padaku. Kalau tidak, Hei kak, bagaimana kalau aku gunakan perintah penyelidikan untuk menyelidiki? Tidak perlu. Aku sudah tahu siapa pelakunya. Hah? Siapa? Ternyata memang darah dagingku, Shen Yichen. Maksudmu? Semua ini perbuatan keponakanku? Peretas?
Pengambil alihan saham. Memang pantas jadi darah dagingmu, Kak. Mereka melakukan ini untuk membela Mama. Membalasmu, sang ayah. Kau salah. Mereka ingin memaksaku menyerah. Mau memaksaku menikahi Suan Er juga. Aku terpaksa menerimanya. Menurutku, kalau kakak ipar masuk, hasilnya akan sama seperti ayah. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Lin Feng memblokirku. Selama aku belum bilang berhenti, Shen tidak berhak menyerah. Semangat, Kak. Sekarang kami siarkan berita darurat. Harga saham grup Shen anjlok, sudah rugi lebih 60 miliar. Grup Shen. Perusahaan Shen Yichen. Kenapa Mama begitu perhatian pada ayah bajingan itu? Mama, biar aku yang bersihkan. Kamu istirahat dulu. Gak apa-apa. Tinggal satu kamar tidur lagi selesai. Istirahat saja ya. Apa dia sedang kesulitan? Presiden grup Shen akhirnya muncul di gedung perusahaan. Wajahnya lesu, kehilangan wibawa dulu. Kasihan Papa. Sepertinya sudah cukup sampai di sini dulu. Selanjutnya, giliranku tampil. Kak, bagaimana kalau kau pergi lihat? Direksi ingin ketemu. Bagaimana dengan tuduhan tidak bertindak ini? Anak-anak masih memblokirku. Apa mereka membenciku? Kak, cepat pikirkan cara gimana ini. Kalau tidak setuju bisa cabut saham, aku bayar tunai. Pak Shen, ada tamu. Tidak mau ketemu. Kesempatan cuma sekali, yakin tidak mau? Lin Feng. Papa, ayah bajingan, lama tidak berjumpa. Langsung ke intinya. Waktu terbatas, kau cuma punya 5 menit. Serangan hacker anjlokkan harga saham, larang jual beras ke keluarga Shen di seluruh negeri. Semua ini ulah kamu, kan? Memang pantas jadi anakku. Hitung mundur 4 menit 30 detik. Pertama, maaf. Aku mengabaikan perasaan kalian dan Mama. Mencoba memisahkan kalian, hal seperti ini tidak akan terjadi lagi di masa depan. Kami terima permintaan maafmu. Tapi apakah Mama memaafkan? Lihat sikapnya. Kamu masih punya 2 menit 50 detik. Katakan hal kedua. Hal kedua adalah, aku berharap kalian harus kembali ke keluarga Shen, jangan khawatir. Aku tidak akan pisahkan kalian dari Mama. Maksudmu? Benar, aku akan menikahi Mama kalian, jadikan dia Nyonya Shen. Naiklah. Properti 40 unit, mobil mewah 20, emas batang 10. Dan uang tunai kami 20 juta. Gimana keponakan? Jangan khawatir, aku tidak baik ke Mama kalian setelah menikah. Semua ini untuk dia. Dermawan sekali. Tapi Mama kami tidak butuh ini. Tidak perlu. Sudah abad 21, Pak Shen. Kamu pikir masih zaman kasih mahar sedikit? Lalu bisa dapat istri. Benar, ini semua kalau Mama mau. Kakak gerakan jari bisa kasih ke dia. Sekarang harus gimana? Aku saja belum pernah dekat wanita. Mana aku tahu. Aku, selain Mama kalian, tidak pernah punya wanita lain. Kurang pengalaman. Kalian mau apa langsung bilang. Aku bisa semua. Anak 3 tahun saja paham, bos galak tidak tahu. Waktu mepet, aku tak sempat ajarin kamu ngejar orang, tanda tangani perjanjian ini. Tian-tian, kasih dia. Ayok ayah tanda tangan, lakukan isinya, jamin dapat Mama. Perjanjian ngejar istri. Kedua pihak sepakat. Pihak kedua Shen Yichen bersedia dengan pihak pertama. Su Lin Feng Su Tian-tian menandatangani perjanjian. Resmi mengejar ibu pihak pertama Suan Er. Hingga ia secara sukarela, mengikat janji nikah dengan pihak kedua. Mengejar. Selama masa pengejaran, pihak kedua wajib patuh ketat. Hormati keinginan ibu pihak pertama, dilarang paksa. Dilarang bocorkan isi perjanjian, jangan gunakan emosi pihak pertama untuk tekan. Jika ibu pihak pertama cinta orang lain, pihak kedua harus segera mundur, dilarang ganggu. Yang satu ini. Setelah dibacakan,
Jika pihak B mematuhi perjanjian, pihak A akan menghentikan short selling saham dan mencabut larangan beras. Jika melanggar, tanggung sendiri konsekuensinya. Hak interpretasi perjanjian ada pada pihak A, pihak B tidak boleh mengajukan banding. Bisa jelaskan arti perjanjian ini padaku? Sudah dijelaskan sejelas ini. Bos Galak masih belum paham? Apa kamu benar-benar ayahku? Ali, tidak ada yang masuk. Ayah, kalau mau menikahi seseorang, tentu harus membuatnya menyukaimu dulu. Kalau semua ini kuberikan padanya, apa dia tidak akan menyukaiku? Kalau kamu pikir ibuku sama seperti wanita lain, anggap saja kami tidak pernah datang hari ini. Tunggu dulu. Aku paham, ibu kalian bukan tipe yang materialistis. Jadi yang harus kulakukan adalah membuatnya menyukaiku. Lalu, dengan sukarela menikah denganku, benar? Isinya sudah jelas. Tapi klausul-klausul dalam perjanjian ini, semua ditentukan oleh pihakmu, ini kurang adil. Kalau merasa tidak adil, jangan tanda tangan. Satu-satunya kewajiban kami sebagai pihak A adalah mengawasi pelaksanaannya. Anak harimau tidak akan menjadi anjing hutan. Anaknya bos galak. Bahkan lebih galak dari bosnya. Kami tidak pernah memaksa. Kamu bisa memilih untuk tidak menandatanganinya. Aku tanda tangan. Bawakan pulpen. Kak, ini perjanjian paling tidak adil sejak Shen Group didirikan. Loh. Sepertinya kebiasaan keras kepala kakakku akan segera disembuhkan. Sekarang Bos Shen bisa pulang. Selanjutnya kamu. Cukup jalankan sesuai perjanjian. Sekarang kita sudah satu kubu, jadi orang dalam. Tian-Tian sudah memanggil ayah. Kamu tidak mau? Bos Shen, kamu terlalu banyak berpikir. Sebelum ibu sepenuhnya menerimamu, kita tetap orang asing. Tian-Tian, ayo kita pergi. Ayah mendukungmu. Anak-anakku memang harus seperti aku, punya prinsip dalam bertindak. Tenang, aku pasti segera bisa memenangkan hati ibu kalian. Dan menjemput kalian pulang. Pernahkah kamu menyukai seorang gadis? Aku benar-benar gila bertanya padamu. Kak, kalau mau tanya cara nembak cewek, bilang saja langsung. Keras kepala tidak akan bisa dapat pacar. Kamu punya cara? Tidak. Aduh, selama ini selalu orang lain yang ngejar aku. Ayah benar, lebih baik melahirkan Charsiu daripada kamu. Paman, silakan dinikmati. Terima kasih, Bos Su. Lin Feng, capek nggak? Enggak capek. Aku senang bisa bantu Mama jual nasi goreng. Oke. Kalau capek bilangnya, Mama yang gorengin, oke? Masih ada nasi goreng dan sop? Ada. Mau berapa porsi? Rasa apa? Kok kamu? Maaf. Dulu aku belum paham. Aku pasti nggak akan pisah sama anakku. Santai aja. Aku cuma lagi pengen nasi goreng telur. Bos besar kok beli nasi goreng sendiri? Ada yang larang aku makan nasi. Kalau nggak beli sendiri, sepiring nasi pun nggak dapat. Siapa di Jinghai yang berani nggak jual beras ke kamu? Ya ada. Malah, Udah. Mau rasa apa? Berapa porsi? berapa banyak yang ada, semuanya aku beli. Nasi gorengmu. Aku borong semua. Mau ngapain sih? Aku mau nasi goreng telur. Kayak biasa ya? Iya, bentar ya. Maaf, nasi gorengnya udah habis terjual. Ini masih penuh 1 tong, bilangnya udah habis. Ini semua punyaku. Kamu kelihatannya kurus. Mau makan ratusan kilo nasi? Jago makan lagi nih? Jangan pergi dong. Masih ada nasinya. Hei, Ada apa, Suan Er? Gimana, keponakanku? Nasi gorengmu aku borong semua. Cukup manis dan menggoda? Benar-benar bos ganteng yang mencuri hati. Memborong semua nasi goreng buatan mamaku, itu cara dia ngejar wanita. Bingo. Kalian emang cocok jadi saudara. Suan Er, ada apa? Kamu takut Lin Feng dengar apa? Bapak Shen, kamu kan bos besar yang terhormat. Tempatku kecil. Tolong jangan datang lagi ke sini. Kenapa? Bapak Shen masih tanya? Kamu sengaja usir pelangganku. Gak mengganggu bisnisku. Biar gampang rebut hak asuh anak. Oh gitu. Aku nggak pernah bohong. Mulai sekarang, nasi gorengmu. Aku borong semua. Jadi kamu nggak perlu berurusan dengan tamu-tamu itu. Kamu hanya perlu melayani saya dengan baik. Saya penjual nasi goreng, tapi saya bukan orang bodoh. Apa yang kamu lakukan ini? Pasti demi tanpa tujuan apa? Bagaimana bisa tanpa tujuan? Bagaimanapun juga, saya adalah ayah dari anak itu. Justru karena kamu ayah dari anak itu. Makanya kamu semakin patut dicurigai. Antara kamu dan aku, hanya hak asuh anak yang bisa kita bicarakan. Kamu pikir aku ingin merebut hak asuhnya kembali? Perlu menggunakan cara sedikit ini? Selain itu, tidak ada hubungan apapun antara kita. Jangan-jangan Tuan Shen datang untuk mendekati saya kan?
Bagaimana jika saya mengatakan dia? Kamu sampai sekarang masih menganggap saya orang bodoh ya? Apakah menurut ucapanmu sekarang bisa saya percaya? Saya tidak bercanda. Lepaskan aku. Nilai penuh, saya sangat puas. Bajingan. Kamu kasih saya nilai 0 terakhir kali. Kali ini kita impas. Nilai 0, malah lebih buruk dari terakhir kali. Tuan yang begitu ini kedudukannya, apa mungkin tertarik dalam nasi goreng seperti saya? Kenapa tidak mungkin? Seorang wanita yang merebut kali pertama saya. Pada hari yang sama. Merebut kali kedua saya. Kali ketiga. Kali keempat. Hei, hentikan. Jangan bicara lagi. Tuan Shen, jangan salah paham. Bukan kamu tertarik dengan saya. Lalu apa itu? Tuan Shen itu kompleks perjaka yang kambuh. Nanti, kalau pacaran lagi beberapa kali, akan baik-baik saja. Saya ayah dari anak itu. Saya mencari wanita lain. Kamu tidak keberatan? Tidak keberatan, selain soal anak. Kita hanya bertemu 3-4 kali, bahkan tidak bisa dikatakan benar-benar kenal kan? Tunggu. Maksudmu adalah bertemu beberapa kali lagi. Kamu akan setuju dengan saya? Kemampuan memahami Tuan Shen memang hebat sekali. Saya tidak bermaksud seperti itu. Kamu juga tidak punya pria lain? Apa salahnya bertemu beberapa kali lagi? Siapa bilang saya tidak punya pria? Sudah saya katakan. Saya punya pria yang sangat dekat, hubungannya 100 kali lebih intim daripada hubungan dengan Tuan Shen. Pria lain. Lebih intim daripada saya? Benar, sekarang Tuan Shen tahu kan? Jangan ganggu aku lagi. Aku takut dia marah. Suaner. Lin Feng kan pria. Aku tidak bohong. Semoga Shen Yichen cepat hilang niatnya. Gimana, Kak? Kakak ipar sudah jatuh cinta padamu? Cinta. Coba cari tahu, aku ingin tahu siapa pria yang bisa membuat Suaner meninggalkan aku. Bisa membuat Suaner meninggalkan aku. Dan masih mau bersamanya. Siapa sebenarnya dia? Mama, dia tidak menyakitimu kan? Tidak. Trik kotor seperti ini. Mana mungkin berhasil? Nona Su, katanya ada yang cari masalah. Mana orangnya? Berani ganggu Nona Su. Aku baik-baik saja, Kak Biao. Terima kasih atas perhatianmu. Melindungi warga adalah tugasku. Telur yang aku kirim beberapa hari lalu masih segar? Segar. Oh iya. Ini rasa baru yang dikembangkan Lin Feng. Coba cicipi. Wah, terima kasih, Nona Su. Kak Biao memang baik pada warga. Hanya saja agak kikuk. Nasi goreng bikinan kakak. Ada pesanan baru, dikirim ke Meike KTV. Harap segera diproses. Lin Feng, Mama akan antar pesanan dulu. Tunggu Mama di sini, ya? Tenang, Mama. Hati-hati di jalan. Nona Su, kalau ada urusan silakan selesaikan. Dengan Sang Biao di Longfeng Street, pasti aman. Terima kasih. Aku pergi dulu. Hati-hati di jalan, Mama. Kakak, sekarang seluruh negara melarang beras untuk keluarga Shen. Langkah selanjutnya? Jangan bertindak dulu, tunggu perintahku. Baik, kakak. Kamu menetaskan telur yang dikirim Mama menjadi anak ayam? Telur dari ibu, mana berani aku makan. Aku menetaskannya menjadi 8 anak ayam. Nanti mereka besar bisa bertelur, ayam bertelur, telur menetas jadi ayam. Berputar terus, aku akan selalu punya. Bagus, terus semangat. Kakak bilang aku harus terus berusaha. Artinya kakak mengakuiku. Mulai hari ini, 8 anak ayam ini adalah objek perizinan utama kalian. Manusia ada, ayam ada. Bahkan jika manusia tiada, ayam harus tetap ada. Baik. Itu kakak Biao. Langsung lewati saja. Sang Biao. Tuan Shen, ada keperluan apa? Suaner, selera kamu sangat buruk. Bukan cuma sedikit. Yang melarang orang menjual beras ke keluarga Shen adalah aku. Satu orang berbuat, satu orang tanggung. Tuan boleh menghukumku sesuka hati, jangan libatkan orang lain. Masih punya sedikit rasa kesetiakawanan. Tapi kamu pikir, dengan kemampuanmu, pantas melawanku? Mulai sekarang, aku tanya, kamu jawab. Masalah masa lalu. Bisa kumaafkan. Silakan tanya, aku akan jawab semua. Kamu kenal Suaner? Tuan Shen, Tuan juga kenal Nona Su? Aku tanya, kamu jawab. Tidak mengerti? Tidak hanya kenal, sangat akrab. Kami bertemu setiap hari. Tuan Shen lihat. Ini telur yang diberikan Nona Su padaku. Menetas jadi anak ayam. Ini, nasi goreng yang diberikan Nona Su padaku, masih hangat. Semua ini, Nona Su yang berinisiatif memberikannya padaku. Bagus. Aku ingin makan nasi goreng, dia sama sekali tidak mau jual. Tapi untuk orang lain, malah buru-buru diberikan. Dia begitu buru-buru mencari ayah tiri untuk anakku.
Apa aku mengatakan hal yang salah? Tidak ada yang salah dengan ucapanmu. Hanya saja tiba-tiba aku ingat. Anjingku belakangan kesepian, ingin cari makhluk hidup. Untuk temannya bermain. Anjing memang hewan sosial, tidak cocok dipelihara sendirian. Tuan Shen, beberapa hari lalu aku baru dapat beberapa anak anjing serigala. Akan suruh antar ke aku. Tidak perlu. Anjingku hanya suka yang berbeda jenis, sesama jenis bisa berebut makanan. Kurasa, anak-anak ayammu ini cukup bagus. Tuan Shen, Tuan ingin ayamku? Wah, tidak bisa, tidak bisa. Ini pemberian Nona Su, tidak bisa kuberikan padamu. Kamu pikir, kamu punya hak memilih? Aku. Nyawa lebih penting. Kalau Tuan Shen suka, terpaksa harus kulepaskan dengan berat hati. Cepat ambil. Lepaskan dengan berat hati. Xian Yun. Suruh anak-anak ayam ini menemani Wang Chai bermain. Dan, aku lapar. Nasi goreng ini, bawa juga. Gak ada masalah kan? Kakak pasti marah sama aku, ayam dan nasi goreng pemberian ibu. Aku gak bisa jaga, aku benar-benar gak berguna. Ibu. Siapa yang kau panggil ibu? Terima kasih Tuan Shen, Anda terlalu baik. Sang Biao, ayam kecilmu, sudah aku suruh orang antar balik. Terima kasih banyak, sekarang kakak gak akan marah. Karena aku kehilangan barang ibu, bagus sekali. Ibu selama ini, sendirian bawa anak jualan nasi goreng. Dia juga gak pernah mikir. Nyari lagi. Ibu tiap hari selain jual nasi goreng, ya jagain anak. Mana ada waktu cari pacar. Terus-terusan kerja. Kalau gitu, dia pasti capek banget. Lebih dari capek, itu sengsara namanya. Waktu pertama ketemu, buat kumpulin duit Bukalapak. Dia berebutan kerja angkat galon air sama laki-laki. Laki-laki aja gak kuat. Dia nekat kerja sampai sehari sebelum lahiran. Waktu itu ibu, karena kecapean. Tangan kaki bengkak gak karuan, tapi sengsara sebelum lahiran. Jauh lebih enteng dibanding 5 tahun, jaga anak sendirian ini. Sebelum lahiran aja sudah sesengsara itu. Dan udah berjuang 5 tahun. Seorang ibu tunggal, jagain 2 anak sendirian. Katanya jadi ibu itu kuat. Menurutku, itu omong kosong, seandainya ayah anaknya punya sedikit tanggung jawab, gak bakal biarin ibu anaknya nahan sengsara kayak gini. Ibu orangnya sebaik itu. Bajingan itu, tega banget bikin dia menderita segitu banyak. Jangan sampai aku tahu siapa dia, kalau enggak, aku pasti bantu kakak. Bikin dia nyesel seumur hidup. Suaner. Maaf. Kok KTV hari Minggu sepi banget ya? 888 pasti di sini. Halo, pesanan Anda. Sulisia, kamu tahu lapaku. Jadi sengaja suruh aku ke sini. Kakak jadi pinter juga ya, Suaner. Emangnya kenapa sih kamu tukang nasi goreng? Bisa dapat pengakuan dari keluarga Shen? Kayaknya kita udah gak ada yang perlu dibicarakan. Wan. Kupikir kamu gak bakal dateng hari ini. Chenyo, Kak, jangan bengong. Masuk dong. Dulu di sekolah, kamu dan Chen si jenius. Itu pasangan yang cocok banget. Wan. Lama gak ketemu. Nggak kangen sama aku? kalau 2 orang ini nggak mau minggir, nggak mungkin aku keluar. Tunggu dulu. Wan. Aku tahu kamu suka sama aku. Dulu aku salah nggak bilang sebelum keluar negeri. Chenyo, jangan sok-sokan. Dulu cuma kamu yang ngejar aku. Aku nggak pernah suka sama kamu. Wan. Aku nggak percaya. Aku ngejar kamu 3 tahun. Emangnya nggak ada rasa suka sama sekali? Percaya nggak percaya, aku udah punya 2 anak. Aku bahagia, jangan ganggu aku lagi. Kak, susah-susah datang, minum dulu. Kalian mau apa? Cuma mau ngajak kakak minum. Rupanya Sulisia mau pakai cara lama. Klub ini punya kakak Chen, kasih muka dong. Mereka udah rencanain. Nggak heran sepi. Keluar pasti orang mereka juga. Baik, aku minum.
Wan Wan, akhirnya jadi milikku. Mama, detak jantung 160. Kalau kata Sang Biao, kakak ipar nggak punya pria lain. Jadi dia bilang gitu? Dia mau aku mundur. Wah, kayaknya kakak ipar nggak suka sama kamu. Gak suka sama sekali. Kenapa hatiku sakit banget? Ayah, cepat. Mama dalam bahaya, selamatkan dia. Berani ganggu wanita Shen Yichen? Cepat lacak lokasi Suaner. Siap. Sulisia, kamu kasih obat ya? Cepat banget reaksinya. Kayaknya sekarang lebih pinter. Jadi, obat 6 tahun lalu juga kamu yang kasih? Betul. 6 tahun lalu aku, 6 tahun kemudian juga aku. Dulu mau pakai darah perawanmu. Buat netralin racun Yichen. Nggak nyangka, kamu kayak babon, langsung hamil 2. Suaner, hari ini akhirnya cuma 1. Siapa yang menyuruhmu merebut posisiku? Posisi tunangan Yichen, hanya aku yang berhak. Tuan Chen, semua yang harus kulakukan sudah kulakukan. Sekarang giliranmu. Kalau begitu kamu boleh pergi. Tidak bisa. Aku harus merekam seluruh prosesnya di sini. Supaya dia tidak buat masalah nanti. Tapi, Tuan Chen, kamu sudah mengejarnya selama 3 tahun. Dia malah langsung melahirkan anak untuk pria lain. Apalagi yang kamu sayangkan. orang lain saja bisa tidur dengannya, kenapa aku tidak boleh? Jangan lupa kirim videonya padaku, yang sudah disensor. Baik. Suaner mana? Kamu tidak keracunan? Tidak mungkin. Aku jelas melihatmu meminumnya. Sulisia, semua yang kamu lakukan hari ini. Aku sudah merekam semuanya. Kamu sudah tahu. Kejadian 6 tahun lalu, kamu tahu semuanya. Kamu mengakaliku. Suaner, aku ini adikmu. Ibuku hanya melahirkanku seorang. Kamu menjebakku. Kalau aku tidak waspada, hari ini aku sudah hancur reputasinya. Apa hakmu menanyai aku? Sulisia, ku beritahu kamu. Hari-hari baikmu sudah habis. Waktu itu kamu memberiku obat. Membuatku dan Shen Yichen semalam bersama. Kamu yang mengusirku dari rumah. Hari ini, semuanya akan ku kembalikan padamu. Bajingan, berani-beraninya menyergapku. Chenyo, di ponselnya ada bukti kita berkomplot. Cepat rebut dan hancurkan, lalu lanjutkan rencana. Bangsat, berani-beraninya merekam. Aku memang mau menidurimu, kenapa? Jangan terus membuat kesalahan. Aku salah apa? Berani-berani mengganggu wanitaku. Kamu mati. Berani-berani mengganggu mama kami. Kalian mati. Direktur Shen, mungkin Anda salah lihat. Dia cuma penjual nasi goreng. Mana mungkin Anda tertarik padanya? Mama, kamu bagaimana? Untungnya Papa bisa menemukanmu dan membawa kami menyelamatkanmu. Sulisia, kamu benar-benar jahat sampai ke tulang sumsum. Berani-beraninya mengganggu kakak iparku. Sulisia. Kamu tidak akan punya kesempatan lagi. Kakak Yichen, aku salah. Aku rela jadi budak. Aku juga bisa menghibur nenek. Lagi pula aku cuma mengambil jasa kakak. Aku belum melakukan hal keji apapun. Kamu menyuruh Satyawan mengganggu Suaner. Ini bukan keji. Kamu bersama orang ini. Mencoba menghancurkan Suaner. Itu bukan keji. Sulisia, tunggu saja. Hidupmu selanjutnya akan dihabiskan di dalam. Tidak, aku tak bisa masuk. Ini hanya tuduhan kalian atas niatku. Selama aku tak mengaku. Lihat baik-baik. Bagaimana mungkin? Aku sudah hancurkan semua jejak. Dulu kau suap pelayan, kasih aku racun hahuan. Karena kau sendiri tak suci. Jadi kau racuni Suaner. Pakai tubuhnya untuk detoksiku, lalu kau gantikan dia. Tinggal di sampingku. Hancur? Dasar pelacur. Kalau bukan karena kau, Wan Wan juga takkan hamil. Mungkin sekarang kita sudah bersama. Bawa mereka pergi.
Kakak, tolong katakan sesuatu. Kita saudara kandung, ayah pasti sedih. Sudah kubilang, ibuku cuma punya aku. Soal Suhaidong. Dulu dia biarkan kalian ganggu aku. Lalu usir aku dari rumah. Hubungan ayah anak kita sudah putus. Kau tak berbakti. Swaner, yang pantas mati adalahmu. Jadi maksudmu, aku harus biarkan Suhaidong? Biarkan kalian berdua ganggu aku. Jadi sasaran amarah seumur hidup, tanpa melawan? Itu namanya berbakti? Ayah sayang anak baru anak berbakti. Aku tak berutang pada keluarga Su. Ibu jangan marah, kami takkan pernah sakiti ibu. Tian-Tian juga harus berbakti pada ibu. Selalu lindungi ibu. Terima kasih sayang. Dengan Lin Feng dan Tian-Tian, aku baru punya rumah yang sebenarnya. Bawa pergi. Swaner, dasar pelacur. Aku takkan melepaskanmu. Kau tak punya kesempatan lagi. Tuan Shen, ini semua dipaksa si pelacur ini. Lepaskan aku. Menyebalkan. Terima kasih. Jangan terlalu sopan. Kamu milikku. Juga ibu dari anak-anakku. Kalau ada apa-apa denganmu, anak-anak juga nggak bakal lepasin aku. Wah, sadar diri juga ya. Kalau mama kenapa-kenapa, kamu juga nggak bakal enak. Gak gampang ya, jadi ayah kayak gini. Akhirnya diakui juga sama kalian. Ayah yang paling hebat. Hadiahin ayah minum. Tian-Tian yang paling sayang ayah. Nggak boleh minum. Kamu kok buru-buru banget sih? Wan R, mau minum gak? Ayah jadi kayak bayi kecil. Pengen deket-deket sama mama. Abangku biasanya habis minum jadi beda banget. Hari ini kok genit-genitan gini sih? Minuman ini ada tambahannya. Apa maksudnya ada tambahannya? Wan. Bawa dia mandi air dingin aja. Tidur besok udah lekan. Maaf merepotkan, kakak ipar. Mending panggil aku Nona Su aja. Kalau emang nggak bisa, bawa dia ke dokter aja. Aku bawa anak-anak pulang dulu. Wan jahat banget sih. 6 tahun lalu ninggalin aku aja belum cukup. Sekarang mau pergi lagi. Kamu ngapain bengong? Bantuin dong. Maaf, kakak ipar. Nona Su. Minggir, aku nggak mau sama kamu. Nona Su, ini. Aku cowokmu, kenapa masih nolak-nolak aku? Bukan. Lepas. Kalau nggak lepas, aku nggak segan-segan. Wan gak tega mukul aku kok. Wan malah yang nyium aku duluan. Aduh. Maaf. Sakit nggak? Aku suka kalau Wan mukul aku. Nggak nyangka, seumur hidup aku bisa. Lihat abangku rela-rela aja dipukul. Wan mukul aku berarti masih peduli. Cuma Wan, bisa nggak lebih lembut sama aku? Kayak sama bayi kecil aja. Udahlah, kamu lagi nggak sadar. Ngapain marah-marah? Cepetan suruh dia lepasin, aku mau pergi. Ayo, lepasin dulu, oke? Aku tidak mau, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku belum minta maaf padamu. Minta maaf. Wan, maafin aku. Selama ini, aku sudah membuatmu dan anak-anak menderita. Aku bukan pria yang baik, pukul aku saja. Kamu tidak sadar sekarang. Aku sadar. Aku cuma ingin dekat denganmu, Wan. Aku benar-benar ingin menebus kesalahanku padamu dan anak-anak. Aku ingin membuat kalian menjadi orang paling bahagia di dunia ini. Apakah dia tulus? Suwaner. Perkataan pria tidak bisa dipercaya. Kalau Tuan Shen tahu apa yang sedang dia katakan sekarang, maka aku beritahu, Tuan Shen tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Kebahagiaanku dan anakku tidak ada hubungannya denganmu. Wan, jangan tinggalkan aku. Maaf, Nona Su. Kejadiannya terlalu cepat. Aku tidak sempat. Kak, dokter pribadi kita ada di luar negeri. Aku antar kamu ke rumah sakit dulu, entah masih sempat atau tidak. Pergi sana.
Aduh, Aih. Bukan, kenapa kamu seperti banteng saja? Nona Su, bagaimana kalau hubungi dokter untuk datang? Sudahlah, biar aku yang rawat dia saja. Anggap saja. Hari ini aku balas budi atas nyawanya dia selamakan. Kau bantu aku. Antar dua anak ini pulang dulu. Aku segera pergi. Hei. Wan Wan. Tidak pergi. Dulu kita saling menjadi penawar racun. Sekarang benar-benar bermasalah dengan obat. Wan Wan, aku tidak enak badan. Baik, dengar kata-kata. Mandi air dingin saja sudah sembuh. Shen Yichen, bagaimana perasaanmu? Tidak enak sekali. Apakah aku hampir mati? Kenapa tidak mempan? Wan Wan, sebelum aku pergi, aku ingin memberitahumu. Sebenarnya sejak dulu, aku sudah menyukaimu. Ini selalu kubawa-bawa. Karena ini satu-satunya kenang-kenanganku. Kartu penilaian buruk. Hah? Shen Yichen. Tenang, setelah malam ini. Pasti aku nggak bakal ninggalin kamu. Sembilan kali semalam, bener-bener kayak banteng aja nih cowok. Tadi malam. Suan Er yang nolongin aku. Dia pergi lagi diam-diam. Bang, ini sarapan yang beliin kakak ipar. Dia udah pergi. Dia takut anak-anak udah nungguin. Sempurna. Siapa suruh lihat? Hardware software semuanya sempurna. Apa dapat pengakuannya dia nih? Bagus banget. Kali ini dia gak ninggalin aku. Wah bang lagi bahagia nih. Gak kelihatan. Ya jelas kelihatan, udah meluap-luap ini. Bang, gimana kalau kita langsung cari kakak ipar? Biar makin sering ketemu. Baru aja cari dia, cocok gak sih? Masa nggak buru-buru cari kakak ipar? Jangan-jangan kakak ipar yang cari bang. Kamu gak suka cewek, mana ngerti? Kadang antara cowok cewek, gak bisa cuma ngejar terus. Harus tahu mundur, kasih ruang buat masing-masing. Baru bisa langgeng. Ngerti apaan sih? Jam tangan kakak ipar gimana? Kalau gitu, terpaksa aku yang pergi deh. Lagi pula aku juga nggak punya pengalaman. Mau bolos kerja? Ah bang, ini kan buat ngasih barang ke kakak ipar. Masa dibilang bolos kerja sih? Kan bilang tadi gak ngerti cewek, jam tangan ini. Pasti sengaja ditinggal kakak ipar, biar aku ketemuan. Dia mau ketemu, gak peka banget. Oh ternyata kakak ipar mau ketemu. Oke buruan pergi bang. Akhirnya bisa nutupin juga. Wan Wan, bentar lagi ketemu. Salah Shen Yichen semua. Pasti anak-anak udah nungguin. Jam berapa ya? Jam tangan ketinggalan di kamar. Dia kayaknya belum bangun deh. Yichen, lama nggak ketemu. Pak Liang, ada perlu? Kita kan tumbuh bareng, jangan panggil kayak orang asing. Pak Liang, masa ketemuan beberapa kali di pesta waktu kecil dibilang tumbuh bareng? Kita tumbuh besar bersama, kamu yang berhubungan dengannya. Yichen, dengar-dengar kamu dan Sulisya sudah batal tunangan. Apa kamu tidak bisa melihatku lagi? Aku sudah punya cewek yang kusuka. Dan sebentar lagi aku akan menikahinya. Jangan pergi. Aku tahu, kamu punya anak dengan wanita penjual nasi goreng itu. Kalau bukan karena menghormati Pak Liang tua, kamu tidak akan bertahan lebih dari 3 detik di hadapanku. Kain semurah ini, mana mungkin ada di hotel mewah kelas atas? Pasti wanita penjual nasi goreng itu, Kak Yichen. Kamu lupa kita punya ikatan pertunangan. Kita dari keluarga sederajat, aku juga dokter keuangan.
Wanita itu cuma penjual nasi goreng kelas bawah. Dia cuma akan membebanimu. Hanya wanita sepertiku yang pantas untukmu. Wanita seperti inilah yang pantas untuknya. Rupanya tidak ada yang berubah, tapi hatiku sudah kacau. Semalam cuma kecelakaan. Semuanya harus kembali normal. Kalau kamu mendekat lagi, aku tidak segan menghancurkan keluarga Liangmu. Sampai hilang dari Jinghai. Dan lagi, jangan berlebihan menggembar-gemborkan diri. Di hatiku, kamu tidak ada harganya. Masa aku kalah harga dengan penjual nasi goreng? Tentu saja, dia tak ternilai harganya di hatiku. 10 atau 100 kamu sekalipun, takkan bisa menyamai dia. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Jorok. Kakiku menghadapi orang yang tidak disukainya, sungguh menakutkan. Ayah minum anggur beracun. Apa tidak apa-apa? Tian-Tian jangan khawatir, itu bukan racun. Kenapa Mama semalam tidak pulang? Pasti Mama merawatnya semalaman. Berarti Mama pasti suka sama Ayah. Semoga dia tidak bodoh. Seharusnya ada hasilnya. Mama. Ayah tidak mengantar Mama pulang? Tian-Tian, kalau nanti kamu tidak bisa ketemu ayah lagi. Kenapa tidak bisa ketemu Ayah lagi? Ini. Kamu bawa adik pulang dulu, Mama masih ada urusan. Ayo Tian-Tian. Suaner. Dia pasti sangat merindukanku, ingin memelukku. Kenapa dia tiba-tiba dingin sekali? Ini ngomong apa sih? Untung aku punya headphone yang bisa dengar suara dalam radius 10 km. Jam tanganmu ketinggalan di sini. Menyusahkan Presiden Shen datang ke sini secara langsung. Apakah Presiden Shen ada urusan lain? Tidak mau mengundang naik ke atas dulu sebentar? Ini salahku yang tidak bijaksana. Semua ini untukmu. Aku jawab. Kalau begitu aku tidak punya apapun lagi yang bisa berikan padamu. Bukan itu yang kumaksud. Lihat itu, dia pasti mengerti apa yang kumaksud, kan? Suaner. Kalau kartu ulasan buruk ini terus mengganggu Presiden Shen, kita sobek saja. Nanti tidak perlu terganggu lagi selamanya. Bukannya sudah beri ulasan bagus? Selamat jalan Presiden Shen. Wan R, apakah aku salah lagi? Kamu kan sudah beri aku ulasan bagus, kenapa tiba-tiba jadi seperti ini? Kamu kan balik untuk mengambil jam tangan? Kamu lihat yang dia lakukan? Percayalah padaku, dia yang tiba-tiba peluk aku. Aku langsung dorong dia pergi. Presiden Shen bisa melakukan apapun yang dia mau. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan aku. Bukan karena hal ini. Setiap kata yang aku katakan tadi malam. Semua aku ingat di hati, itu adalah kata hatiku yang sebenarnya. Kata hati yang sebenarnya, dengan kata itu aku sudah cukup puas. Kamu tidak percaya? Sekarang aku tidak mabuk, aku bisa ulangi lagi. Tidak perlu. Aku cuma tidak suka kamu. Cuma itu saja. Maaf. Suaner. Dia kelihatan kayak mau makan orang. Aku tidak izinkan kamu bicara begitu, Suaner. Kamu seperti ini cuma akan menyakiti dirimu sendiri. Aku tidak mau kamu terluka. Presiden Shen, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Tidak suka ya memang tidak suka. Sebelum bicara tidak suka. Apakah kamu mau lihat surprise semalam dulu? Mulut bisa berbohong, tapi tubuh tidak. Aku sarankan Presiden Shen, lebih baik cari banyak wanita lagi. Dengan begitu kamu akan tahu reaksi tubuh. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan cinta. Suaner. Kamu suruh aku cari wanita lain? Iya, nanti mohon Presiden Shen jangan cari aku lagi. Kalau tidak aku tidak bisa pergi dari ini sama, jadi kamu tidak bisa menemukan aku selamanya. Buat kamu tidak bisa menemukan aku selamanya. Mami. Bukannya kalian sudah pulang? Itu kakak. Aku tadi lihat Mama belum naik. Jadi aku khawatir, turun lihat-lihat. Terima kasih, sayang. Sekarang Mama naik, masak untuk kalian, ya. Oke, Mama. Ayo pergi. Sebenarnya aku sudah lama menyukaimu. Kamu cuma menyakiti dirimu sendiri. Aku tidak mau kamu terluka. Kalau memang tak ada hasilnya, jangan dimulai. Mama pasti peduli padanya, ya? Nangis sedih sekali. Jangan biarkan Mama terus sedih.
Iya, bantu papa yuk. Swan R, aku tidak akan melupakanmu. Aku akan memikirkanmu setiap saat. Kak. Gawat, gawat. Mama lagi ke sini. Wah, Mama. Shen Yichen, dasar anak nakal. Kamu kenapa sih? Ah, Kamu sama Waner, gimana sih? Kapan kamu bisa bawa dia pulang? Ibu tunggu menantunya, duduk saja tidak tenang. MA. Sekarang bukan aku tidak mau bawa dia pulang. Dia sama sekali tidak mau ketemu aku. Tidak mau ketemu? Dasar anak nakal. Kamu buat masalah apa lagi? Aku sendiri tidak tahu salahnya di mana. Dasar kayu. Begini, ceritakan semua kejadian. Dengan Waner beberapa hari ini. Begitulah, dia pergi tanpa menoleh. Apa yang harus ibu katakan? Waner masih peduli padamu, kalau tidak. Kenapa dia tinggal untuk menolongmu? Aku juga mikir begitu, tapi dia tiba-tiba menghindariku. Masih tidak tahu salahnya di mana? Kamu dulu, apa kamu jijik Waner jualan nasi goreng? Tidak. Masih membantah. Kamu mau Lin Feng jual nasi goreng seumur hidup? Iya. Aku bilang. Apa kamu juga bilang Waner tidak cocok denganmu? Bos Shen itu pengusaha besar. Aku cuma penjual nasi goreng, tidak pantas. Lumayan paham. Ternyata dia takut merepotkan aku. Merasa tidak pantas untukku, makanya tidak mau bertemu. Waner terlalu baik hati. Dia sendiri sudah menderita begitu banyak, sampai akhirnya. Masih harus memikirkanmu, anak bandel. Aku kasih tahu ya, Waner sudah kupastikan sebagai menantuku. Siapa suaminya, dialah anakku. Paham? Kok diam saja? Lihat, istriku sampai marah begini. Aku kasih tahu. Kalau kau tidak berusaha dapatkan Wan R kembali, aku juga tidak mau mengakuimu lagi. Memang bawa sifat. Sudah berubah kok, jangan marah. Jadi, dia peduli dengan statusku sebagai direktur utama. Kalau begitu aku akan mengundurkan diri dari jabatan direktur utama, ayah. Jangan lihat aku. Aku kasih tahu. Aku susah payah baru bisa pensiun. Akhirnya bisa temani ibumu setiap hari. Oh, mau suruh aku kembali? Tidak mungkin. Kakak tahu, aku cuma orang tak berguna. Lalu harus cari siapa? Nak, meski kau mengundurkan diri dari jabatan direktur utama, bukan berarti bisa dapatkan Waner. Wanita butuh pendampingan. Lama-lama, apapun statusmu, dia akan menerima. Aku juga mau temani, tapi dia sekarang tidak mau ketemu. Kalau begitu buat pertemuan tak sengaja, cari cara mendekat. Buat pertemuan tak sengaja? Dasar bodoh, kalau tunggu sampai kau dapatkan Waner. Entah kapan lagi. Sepertinya, hanya ibumu yang bisa turun tangan. Hati-hati ya. Bos, pesan nasi goreng 1. Oke, siap. Waner, Wah, kebetulan, Tante. Kenapa kesini? Keluarga Tante mana? Kok bisa biarkan Tante keluar sendiri? tidak apa-apa, lihat aku baik-baik saja. Halo, Nenek. Pintar dan manis sekali. Waner, waktu itu kau pergi tanpa pamit. Aku belum sempat berterima kasih padamu dan anak-anak atas pertolonganmu. Hanya bantuan kecil, tidak usah sungkan. Waner, aku tahu kau orang baik. Tapi aku juga tulus ingin berterima kasih. Begini ya, kebetulan aku dapat beberapa tiket kelas aktivitas keluarga besok. Ajak kedua anak, kita pergi bersama, ya? Tidak usah, Bu, tidak usah. Mama, aku mau ikut. Kamu. Ya dong, setuju saja. Kalau begitu, terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Justru aku yang harus berterima kasih. Jadi kita sepakat, besok, aku dan suamiku akan menjemput kalian. Oke, dah. Dah, Nenek. Aku dan Nenek sudah mulai membantunya. Semoga kali ini dia tidak mengecewakanku lagi. Yichen, kesempatannya sudah Mama ciptakan untukmu. Kamu harus memanfaatkannya. Tenang saja, MA. Kali ini aku yakin, tidak akan mengecewakan Mama. Akhirnya sadar juga. Bukannya aku suruh siapin mobil sekitar 10 juta? 50 juta dan 10 juta, kan cuma beda 40 juta. Waner kan pintar, kalau kamu bawa mobil ini, dia pasti tahu identitas kita.
Oh begitu. Tapi, kita juga nggak punya mobil 10 juta. 5 menit lagi kita berangkat. Di saat genting, harus mengandalkanku. Gimana, Emma? Pakai ini jemput kakak ipar. Cocok kan? Cocok apanya? Siapa yang naik mobil kayak gini di kota? Terus gimana dong, Emma? Sudah terlambat, nggak ada waktu lagi. Ya sudah, MA. 1R dan anak-anak naik mobil ini. Aman nggak ya? Ayo, turun. maaf, 1R, macet di jalan jadi kami terlambat. Nggak apa-apa, Bu. Kami juga baru sampai. Halo, kakek nenek. Hahaha, halo, Ini cucu-cucuku. Bagus sekali. Halo, anak-anak. 1R. Waktunya acara, ayo kita berangkat. Hari ini naik mobil ini, maafkan kamu dan anak-anak. Nggak apa-apa. Lihat, dua anak ini senang sekali. Mobil nenek gede banget. Dan masih konvertible lagi. Lihat, anak-anak suka banget. Suka ya, suka ya. Nanti nenek. Gantiin yang lebih besar buat Tian-Tian. Maafkan nenek, nanti pasti nenek ganti rugi yang terbaik. Kalian duluan, aku ke toilet dulu. Pak Shen tua sudah mengatur semuanya. Ingat, pastikan tidak ketahuan. Setelah berhasil, langsung ke HR untuk naik gaji. Terima kasih Pak Shen tua. Masih 15 menit sebelum kelas dimulai. Orang tua bisa ajak anak. Ikut undian di mal ini. Ayo, nak. Terima kasih. Kalau gitu kita ikut aja. Seharusnya undian di mal kayak gini. Banyak yang ikut ya. Mungkin yang lain datang lebih awal. Udah selesai. Tante, kami mau ikut undian. Semangat, nak. Hadiah utama hari ini belum ada yang menang. Hadiah utamanya apa? Mobil seharga 500 juta. Kalau kita menang, langsung bisa bawa pulang. Iya, Tian-Tian, coba kamu yang ambil. Nenek matanya berkedut-kedut, kayaknya bakal menang. Mama, aku bisa menang nggak? Undian di mal gini biasanya cuma buat narik pembeli. Mana mungkin menang. Tapi yang penting anak senang. Semangat Tian-Tian, Mama percaya kamu. Ayo. Nenek ini kasihan sama mama dan kita. Repot juga ya. Selamat, nak. Kamu menang hadiah utama. Yeay! Beneran menang. Wah, anak ini beneran pembawa keberuntungan. Nanti Tian-Tian punya mobil besar buat dikendarai. Tante, mobilnya kita kembalikan aja ya. Kenapa? Ini kan Tian-Tian yang menang undian. Berarti itu milik kamu dan Tian-Tian. Kalau mau mobil, kita bisa usahain sendiri. Cari uang jujur buat beli. Tante aja yang ambil. Soalnya kalau bukan karena Tante, kita juga nggak bakal menang undian ini. Kami nggak butuh. Lagian aku sama ommu. Udah tua, nggak mungkin belajar nyetir. Mobil buat kami nggak ada gunanya. Kalau gitu, kasih aja ke anak Tante. Biar dia yang antar jemput Tante kalau keluar. Anakku, om kamu ke toilet kok lama banget. Gini aja, kamu bawa anak-anak dulu naik ikut acara. Tante nyusul bentar lagi. Oke. Kita duluan naik ya. Dasar, kali ini harus berhasil. Aku nggak bercanda. Baik. Kak Ichen, kenapa kamu hentikan? Semua kerjasama dengan keluarga Liang? Kalau masih ganggu, konsekuensinya bakal lebih parah. Ibu tenang saja, kali ini aku pasti bisa mendapatkan Wan-Wan. Suaner, kamu bukan hanya merebut kakak Ichen dariku, tapi juga membuatku kehilangan klien terbesarku. Aku tidak akan berhenti sampai kamu membayarnya. Aku bisa membantumu. Kesini. Ayah anaknya tidak datang? Nanti kelas parenting harus bekerja sama dengan ayah. Tidak. Guru, aku di sini. Ayah, Kenapa kamu datang? kalau gagal lagi, ayah ini jangan pernah ingin jadi ayah seumur hidup. Aku datang untuk inspeksi lapangan, tidak sengaja bertemu kalian. Kebetulan aku dapat beberapa tiket kelas aktivitas parenting. Besok bawa kedua bayi ini. Anakku mana? Ayah, kata guru, nanti aktivitasnya harus ayah yang bantu. Ayo kamu main sama kita. Oke, Ayah Tian-Tian terlalu sibuk.
Mama temani kalian juga sama saja, oke? Waktunya sudah tiba, para ayah dan ibu. Bisa bawa bayi-bayi masuk. Aku ada waktu, pekerjaan inspeksi sudah selesai. Aku ingin bersama kalian. Sudahlah. Mama, setujulah ayah ikut, oke? Kalau begitu merepotkan pasien. Hore. Halo sayang, proyek pertama kali ini adalah lomba sepak bola. Tim yang mencetak gol terbanyak adalah pemenangnya. Sudah siap, sayang? Mulai. Wah, Aku bisa lihat, dia benar-benar baik kepada anak-anak. Anak-anak memang sangat senang. Asalkan anak-anak hidup baik. Aku bisa tahan mereka tidak memanggilku mama. tidak baik. Suaner. Suaner, kamu pergi lagi tanpa pamit. Semua salahku, seharusnya aku tidak memperlakukanmu seperti itu dulu. Asalkan kamu kembali, aku mau melakukan apapun. Sudah dewasa begini, kok masih seperti anak kecil? Suaner, kamu masih di sisiku, bagus sekali. Tenang, aku tidak pergi. Maaf. Aku kira kamu sudah pergi, aku terlalu panik. Barusan aku sudah lihat. Wan lihat aku nangis. Jangan-jangan dia anggap aku gak jantan. Tolong kembalikan kunci ini ke Tante. Kamu sudah tahu semuanya. Awalnya belum yakin, tapi setelah ketemu kamu, aku bisa nebak. Maaf, kami gak sengaja mau bohongin kamu. Nggak apa-apa, aku nggak marah. Tapi yang bukan milikku, aku nggak bisa terima. Tolong kembalikan ke Tante ya. Oh iya, ini buat kamu. Ini, buat aku. Makasih udah temani anak-anak belajar, mereka seneng banget. Aku juga. Dia kasih hadiah, berarti dia mulai terima aku. Dada, ayah. Mami, Tian seneng banget hari ini. Boleh main sama Dodi lagi nggak? Nanti kalau ayah lagi nggak sibuk, kita main lagi ya. Iya. Nanti Mami sama Tian pergi bareng. Oke. Gimana, bocah? Hubungan sama Wander gimana? Dia tahu kita bohongin dia. Bocah, gitu aja bisa gagal. Kamu bener-bener nggak ada apa-apanya. Sabar dulu, lihat ini apa. Wah, bro siapa nih? Udah, jangan sombong. Ini baru awal. Harus terus berusaha. Si tukang nasi goreng miskin itu ternyata punya 2 anak dari kakak Ijen. Dia berani. Aku sama Nona Liang benci banget sama Suaner. Katanya mau bantu aku. Gimana caranya? Nona Liang tinggal suruh orang culik anaknya. Suaner, aku yang urus langsung. Kamu dapat untung apa dari ini? Cenyo marah karena aku ajak dia usik Suaner. Dia musuhin Shen Group, hancur, terus balas dendam ke aku. Hancurin aku. Semua gara-gara Suaner. Dia janji mau sama Cenyo. Ya udah selesai dong. Gila, tapi bisa dimanfaatin. Oke. Kerjasama yang menyenangkan. Cepat tangkap mereka. Waktuku terbatas, tenang aja. Orang yang bisa bantu kita udah ketemu. Beberapa hari lagi bisa bawa dia, sama 2 bocah itu. Hari ini aku mau bahas bisnis. Wah, bisnis apa? Coba dengerin. Bisnis yang pasti bikin puas. Ini 10 juta. Bawa 2 anak ini ke sini, sisanya urusan saya. Saya mau bicara bisnis, malah bicara penculikan? Nona ini. Apa kamu nggak tahu sekarang ini sudah zaman hukum? Mau cari duit tapi pilih-pilih, nggak tahu yang namanya. Orang mati demi harta, burung mati demi makan? Gue nggak peduli, pergi sana.
Da apaan sih? Da. Bukan bos geng terbesar di Jingha ya? Kok pada gagap semua? Cuma culik 2 bocah ini, lu kasih gue 1 juta? Iya. Tukar uang, tukar orang. Bos Sang memang tahu diri. Aksi. Kalian ngapain sih? Bos, dia gimana? Bos. Rencana kalian apa? Gue nggak sabaran. Nyawa yang penting, gue kasih tahu. Wah kak, bahagia lagi nih. Nggak kelihatan. Bagus tuh. Ini calon kakak ipar belum masuk pintu, udah bisa ngilangin kebiasaan keras kepala lu. Beneran bagus. Kak, lihat lu seneng banget, kasih cuti 2 hari dong. Akhir-akhir ini gue perlu rileks. Beberapa tahun ke depan, lu nggak akan ada cuti sehari pun. Hah? Kenapa? Soalnya, lu yang gantiin posisi gue, jadi direktur utama. Jangan kak. Sedangkan gue, mau hangat-hangat sama istri dan anak. Kak, gue kan sampah, cari aja yang lain. Sampah ya latihan dong. Tenang, saham udah gue alihkan ke kakak ipar. Perusahaan juga udah ada tim inti yang bantu, nggak masalah. Kak, emang nggak ada pilihan lain? Jangan dong. Sekarang siapa sih yang mau jadi direktur utama? Nggak ada waktu pribadi sama sekali. Kalau lu mau mama terus kayak dulu lagi. Oke. Gue setuju, cepetan cari kakak ipar lu. Biar gue tenang sehari. Gue coba dulu deh. Nggak bisa, masih ada gue, kenakan sama kenakan gue. Kalau gini, kerja belasan tahun, bisa pensiun lagi. Lin Feng, malam ini gue janji sama mama kalian. Iya, Papa juga udah nggak baik-baik aja. Mama dijebak, sekarang bahaya banget. apa? Suaner, nyawaku tak berharga. Kau juga jangan harap bisa bahagia. Ayo jemput anak-anak dulu. Kalau mereka tahu, akan main sama ayah. Pasti senang banget. Shen Yihan, Tangkap dia. Hukum berat. Siap. Shen Yihan. Darah. Shen Yihan, jangan tidur, jangan tidur. Ambulans segera sampai, jangan tidur. Wan, aku sudah transfer semua hartaku ke kamu. Di saat kayak gini, ngomongin apa sih? Wan R. Kalau aku mati, uang ini buat mahar nikah kamu. Setidaknya, nikahlah sama yang lebih baik dariku. Aku nggak mau nikah. Aku nggak mau. Wan. Cantik banget. Cantik. Shen Yihan. Jangan tidur, Shen Yihan. Shen Yihan. Shen Yihan. Heboh, hebat. CEO Grup Shen, Shen, tiba-tiba mundur dari jabatannya. Adiknya yang tidak berguna, Shen Xianyun, ambil alih perusahaan. Bikin kaget. Ini berita lama setahun lalu, kok masih dikasih tahu? Karena heboh. Udah setahun. Kok CEO Shen belum balik juga? Pasti sekarang hidupnya lebih enak. Kerja apa yang lebih enak dari CEO? Istri pulang. Coba nasi goreng baru buatanku. Apa aku salah lihat? CEO Shen jualan nasi goreng? Istri, kamu pulang. Coba nasi goreng baru buatanku. Gimana rasanya? Waduh, di mata ayah cuma ada mama. Ayah, aku juga mau. Tian, tunggu ayah cicipin ke mama dulu. Nanti pertama, ya? Oke. Istri, coba. Enak. Suamiku, istirahat dulu.
biar aku jagain kios. Gak boleh. Istriku semalam capek. Jangan, kecilkan suara. Anak-anak di sini. Istriku cantik banget, gak bosan lihatnya. Malu sekali. Oh Nyonya. Apakah ada yang pernah bilang bahwa suamimu terlihat sangat mirip dengan Presiden Grup Shen? Siapa sangka suamiku yang ganteng ini? Masih termasuk wajah yang biasa saja ya. Bukan itu. Kamu memang Shen Chen, Presiden Grup Shen, wajah seganteng ini. Bagaimana mungkin bisa jadi wajah biasa? Nama saya memang Shen Chen. Tapi saya bukan presiden grup Shen. Saya sekarang adalah suaminya Swaner. Dan ayah dari anaknya. Wah adik, kamu benar-benar beruntung ya. Dia bahkan mencuci tangan untukmu secara langsung. Ini keberuntunganku, bisa mendapatkan kesempatan berada di samping Swaner. Sudah membuatku sangat bahagia. Bagiku, kebahagiaan itu adalah bisa memperlambat langkah. Dalam kehidupan yang biasa-biasa saja, ditemani oleh orang terdekat dan tersayang. Aku juga mencintai kalian loh.